meluangkan waktu untuk kami wawancara. Nah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Om Hendro. Yang pertama, kapan dan ide dari mana Om Hendro bisa membuka rumah makan Sari Minang satu ini? Untuk sebuah ide dalam bisnis, rumah makan Padang itu menjadi barometer dari sisi kuliner di Indonesia. Karena rumah makan masakan Padang tersebut itu bisa banyak diterima oleh kalangan semua kalangan. Jadi peminatnya cukup banyak, maka dari itu memutuskan untuk berbisnis di rumah makan Padang. Nah, setelah itu untuk tanggal pembukaan pertama kali itu tanggal 26 Juni 2014. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara rumah makan Sari Minang satu ini tetap sustain dalam adanya persaingan food and beverage yang ada di sekitar? Kalau untuk persaingan bisnis itu tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita bisa mencari strategi yang jitu untuk bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan keanekaragaman masakan Indonesia, masakan Padang ini menjadi ujung tombak dalam bisnis kuliner di Indonesia. Strateginya lebih bisa diambil dari beberapa produk kita. Contoh misalkan dari sisi makanan kita bikin lebih premium. Dari sisi pemakaian bumbu, dari sisi istilahnya dari pelayanan kami di sini, itu salah satu strategi untuk persaingan antar kuliner yang lain. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu boleh nggak sih diceritain proses perjuangan Sari Minang dari awal buka hingga saat ini dapat bertahan sudah 10 tahun? Kalau dari kategori perjuangan, bisnis itu berjuang. Kurang lebihnya kurun waktu 9 tahun ini banyak suka dukanya mengenai dari sisi finansial, penjualan, omset, dan juga dari sisi SDM-nya. Jadi terlepas dari semua itu, dari semua sektor itu sudah harus kita benahi. Nah, jadi tidak ada seperti anak bawang yang harus, sektor ini kita benahi, yang lain tidak. Keseluruhan kita harus benahi dari A sampai Z-nya. Itu yang membuat rumah makan ini bisa bertahan. Baik. Baik. Ya. Sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan yang tadi sudah dibawakan oleh Jacqueline. Pertanyaannya, strategi marketing dari restoran ini gimana? Untuk sisi marketing itu kurang lebih kita, karena dasarnya rumah makan Padang bisa masuk ke semua kalangan. Jadi dari sisi tengah, bawah, atas itu kita promosikan. Contoh misalkan yang saya lihat dari saya penjualan online pada saat ini yang happening lah ya, orang malas keluar, mereka pesan lewat via aplikasi GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood. Nah, ini terlihat terbagi konsumen-konsumennya, segmennya. Nah, dari situ kita terlihat di mana poin kita bisa memberikan promo yang efektif bagi rumah makan tapi juga efektif bagi konsumen. Nah, itu kita bisa menentukan, ternyata kalangan GoFood ini masuknya marketnya ke kalangan mana, itu kita bisa tentukan nanti penjabarannya. Jadi marketingnya ya jelas, satu udah promo udah paling benar. Sama tetap kita harus bisa menjaga kualitas. Kualitas masakan Padang di sini tetap harus dijaga dari sisi dari bahan baku, dari sisi proses masaknya, sampai ke masakan itu nyampe ke tamu. Semua itu jadi satu rangkaian yang nggak bisa diputus. Jadi marketingnya promo, setelah itu untuk bahan bakunya apa semuanya kita rapikan semuanya. Harus jaga kualitasnya. Kalau modal awalnya dapat dari mana sih? Untuk modal bisnis itu waktu itu berjalan karena Sari Minang ini berdiri ini karena ide dari family, keluarga. Jadi awal modal itu kurang lebihnya dari keluarga dan keluarga. Karena ini balik sendiri lagi untuk keluarga. Nah, ini saya bakal
lanjutin tadi pertanyaan Oke. tadi. Ini beberapa pertanyaan terakhir. Pikiran memilih lokasi di sini tuh gara-gara apa Om? Sama kalau marketnya di sini kan apa itu marketnya di sini? Nah, ini kebetulan kan rumah makan ini berdiri di Jalan Terusan Jakarta nomor 25 daerah Antapani. Ya. Jadi Antapani ini kenapa saya memilih lokasi di sini? Antapani ini dikelilingi oleh pemukiman. Jadi marketnya jelas kepada pemukiman. Nah, kalau ini rumah makan Om, unique selling dari rumah makan Om apa? Yang bikin uniknya, rumah makan Padang itu masakan sebenarnya dibilang unik karena otentik dengan masakan Indonesia. Tapi contoh yang bikin uniknya di sini saya punya satu menu yaitu namanya paru balado. Itu bisa dibilang menu yang tidak ada di Padang ya, tapi dibuat di sini dan penjualan bagus, baik. Nah, ini kan udah 10 tahun jalan. 9 tahun lebih. Oh, 9 tahun lebih. Nah. Oh, 10 tahun depan. Iya. Nah, ini visi kedepannya apa? Untuk kedepannya mudah-mudahan gitu Saminang ini menjadi besar dan tetap dicintai oleh masyarakat dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Cita-citanya seperti itu ke depan. Makasih Om udah meluangkan waktu. Sama-sama. Terima kasih sudah mau berkunjung juga.